Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Anda semua di akhir pekan ini bersama VOA Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya selama bulan suci Ramadan ini. Kalau saya sih ya masih agak kagok ya, tadi bangunnya masih agak susah, atau tadi barusan nyampe studio biasanya ada kopi atau air gitu ya di dalam mug gitu ya. Ini kok nggak ada? Oh iya, sudah puasa. Masih baru mulai dan mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar. Dan tentunya di Reportase Weekend kami ada berbagai liputan yang ingin kami sampaikan kepada Anda semua. Di kawasan ibu kota Amerika, satu-satunya restoran Indonesia menawarkan sajian yang tidak hanya otentik namun juga halal. Artarini Indonesian Restaurant menjadi pilihan kuliner halal bagi warga Muslim yang menjalankan puasa. Warga Arab sudah bermigrasi ke Amerika Serikat sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Tapi mereka masih menghadapi prasangka di negeri Paman Sam ini. Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan berupaya menghapus persepsi negatif tersebut. Tidak hanya di Indonesia, komunitas Muslim di Houston, Texas juga mengadakan pesantren kilat untuk anak-anak dan remaja. Masjid Diaspora Indonesia ini mengadakan pesantren kilat sejak tahun 2009. Sistem pengajaran dibuat dengan melibatkan permainan dan storytelling agar mereka, pesertanya, tidak merasa bosan. Pemirsa, dari data sensus agama di Amerika, diketahui bahwa sekitar 4,4 juta warga Muslim ada di Amerika, dan itu sekitar 1,3% dari total populasi di Amerika. 35% adalah dari warga pendatang dari Asia Selatan dan 25% dari Timur Tengah, sementara 9% dari Afrika. Dan tentunya ternyata ada cerita juga bahwa warga dari Timur Tengah atau etnis Arab ini, mereka bermigrasi ke Amerika sejak tahun 1890. Ya betul, dan walaupun sudah ratusan tahun berada di Amerika Serikat pemirsa, warga keturunan Arab di Amerika Serikat masih sering menghadapi apa yang namanya stereotipe ataupun juga pandangan sinis gitu ya, pandangan stereotip yang negatif terhadap mereka. Nah ini berupaya untuk dibalik atau berupaya untuk diedukasi oleh sebuah museum di Dearborn, Michigan. Dearborn, Michigan merupakan salah satu kota dengan konsentrasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans. They express their experiences in their own words. This provides people with a more authentic and real representation of what it means to be Arab American. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif. The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab, the being afraid of the Arab that comes from abroad. I think that's the very obvious one, but it's a bit overplayed. And I think one of the more harmful stereotypes that currently exists in American media is the oppressed Arab woman. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, Of course, olives. Of course, we have hummus. dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. We're not always responding to misconceptions and narrative, although that's a major part of our work and a major sort of impetus for creating a museum like this. But also we're sort of presenting ourselves as we are unapologetically. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hagar.
seorang imigran Lebanon yang menciptakan merek celana pria Haggar yang ikonik pada tahun 1926. You know, the Arab Americans were very entrepreneurial. Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Half of the Arab American community is Christian. And in fact, the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century were predominantly Christian. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yaman, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Twasikal dan tim VOA. Ya, memang museum tadi berupaya untuk mengedukasi warga dengan berbagai aktivitas dan cara yang menarik. Dan salah satu yang menarik buat saya adalah bahwa sekitar 50% dari warga keturunan Arab yang bermigrasi ke Amerika Serikat itu ternyata adalah umat Kristiani. Jadi salah persepsi ya, nggak semuanya Muslim. Ya, benar sekali dan menarik sekali untuk museum ini dikunjungi. Dan pemirsa masih banyak liputan-liputan lainnya. Stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Di Amerika Serikat, warga Muslim merupakan populasi beragama yang pertumbuhannya paling cepat di negara ini. Tapi meskipun begitu, banyak sekali kota-kota, terutama yang kecil atau yang di daerah terpencil, mereka tidak punya toko halal atau sulit untuk mengakses produk-produk halal, apalagi restoran halal. Tapi tidak demikian dengan kota-kota besar seperti misalnya Washington DC. Dan yang menarik di sini juga ada toko-toko halal maupun restoran halal yang bernuansa Indonesia. Benar sekali, karena ada satu-satunya restoran Indonesia yang ada di ibu kota Washington DC ini bernama Artarini Indonesian Restaurant. Dan menu yang disajikan juga menu halal. Kalau ketemu restoran Indonesia dan ternyata juga halal, waduh ini kayaknya langsung serak sekali. Kita kunjungi langsung ke restoran ini di ibu kota Amerika. Sampai sekarang pun aku masih nggak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Yang ada sekarang hanya bisa bersyukur aja. Ini adalah satu-satunya restoran Indonesia di wilayah ibu kota Washington DC. Namanya Artarini Indonesian Restaurant, tepatnya di wilayah Kensington. Kita sudah sampai di restoran halal yang otentik, Artarini Indonesian Restaurant. Oke. Dari sini sudah kelihatan ya, itu ada tulisan halal paling atas, pemirsa. Pemilik restoran adalah pasangan suami istri warga Indonesia, Artarini dan Wirawan. Restoran ini baru buka pertengahan tahun 2023 dan berkomitmen untuk hanya menyajikan makanan halal. This is what's nice about the DMV is we have such a big Muslim community that is diverse. So you get to actually get the cuisines of the world. Apa alasan restoran ini menyajikan makanan halal? Walau sebenarnya bahan-bahan makanan halal lebih mahal. Karena dengan halal, semua orang insya Allah bisa makan. Meskipun yang non-muslim, ya kan? Gitu. Yang nggak hanya muslim doang yang bisa makan halal kan, tapi non-muslim juga bisa. Gitu. Awalnya pasangan ini kesulitan permodalan. Mereka harus merelakan menjual mobil pribadi. Bahkan mereka mencairkan dana asuransi jiwa mereka sebagai modal awal. Akhirnya kita ambil itu life insurance, kita jual food truck, kita jual mobil. Kita ambil ini. Sebelum akhirnya bisa memiliki restoran sendiri, Artarini melayani usaha catering sejak tahun 2004 silam.
Pelan-pelan usahanya berkembang dan semakin dikenal, dan sejak melayani catering pun, Artarini sudah menyajikan makanan halal. Catering Artarini juga dipercaya untuk menyajikan hidangan Indonesia di berbagai acara internasional di Washington DC, seperti pada acara Bank Dunia, IMF, dan juga pernah diminta untuk menyediakan makanan untuk Presiden Jokowi saat acara kunjungan ke Amerika. Dapat pesanan, tapi kan itu melalui KBRI ya. Jadi kalau dibilang masak untuk beliau itu sebenarnya udah 3 kali. Tantangan lain selain menyediakan makanan halal, karena restoran ini hanya menyajikan makanan Indonesia, masalah bumbu-bumbu juga harus kerja ekstra. Wah, komplit ya. Ini nyari-nyari bahan gini nggak susah, Mbak, di Amerika, Mbak? Nyari tempat. Jadi kita tuh susahnya kalau menu Indonesia, kita tuh menclok-menclok gitu loh belanjanya. Jadi nggak bisa satu tempat. Sekarang saatnya saya kembali merasakan masakan otentik Indonesia di Amerika. Dan di saat Ramadan, rasanya jadi sangat istimewa. Ada rawon, mendoan, ada perkedel juga, coy. Nah, memang ini bulan puasa menggugah selera sih ya. Apalagi kalau lagi puasa. Mari kita makan. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman dan tim VOA. Memang luar biasa, ini Artarini Restoran telah menjadi langganan dari berbagai institusi internasional yang ada di Washington DC seperti misalnya Bank Dunia atau IMF, Dana Moneter, dan juga sejumlah kantor dengan warga internasional pemirsa. Jadi langganannya bukan hanya orang Indonesia. Nah ini sangat menghibur tentunya ya bagi warga di ibu kota ini. Ngomong-ngomong soal hiburan, sekarang waktunya untuk entertainment. Ya, di dunia entertainment kita akan mendapatkan update bersama Gandhira Pratama di VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, Nova Elisa baru saja membuat debunya sebagai sutradara dengan film pendek berjudul Cantik, bertema isu pelecehan perempuan. Langsung aja kita ke London untuk lihat suasana pemutaran film ini. Setelah liburan di kota New York, Amerika Serikat, aktris ternama Indonesia Nova Elisa mengunjungi kota London untuk pemutaran dan mempromosikan film perdananya Cantik. Film Cantik adalah film pendek yang berdurasi 10 menit, bercerita tentang stop pelecehan, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak remaja perempuan. Di mana melalui film ini aku sebagai sutradara dan juga seluruh tim ingin memberikan pendidikan terkait bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk pelecehan itu seperti apa. Yang ikut menonton adalah para mahasiswa Indonesia di berbagai universitas London. Kata mereka, film ini sangat bermakna dan isunya penting sekali. Jadi kebetulan saya juga belajar di Education, Gender and International Development, jadi isu ini sangat dekat dengan saya dan hal-hal yang setiap hari saya selalu ingin tetap catch up dan update dengan apa yang terjadi di Indonesia, sejauh mana Indonesia bergerak dan berjuang baik itu NGO ataupun government-nya itu sendiri untuk mencegah dan menaikkan awareness tentang kekerasan seksual sehingga nanti mungkin ketika saya sudah pulang ke Indonesia, I can do something about this topic gitu. Dan jadi emang menarik sekali ya insights yang saya dapat dari mau dari videonya atau dari peran si Mbak Novanya sendiri juga. Saya sangat senang sekali bahwa di hari ini dengan dukungan dari Mbak Nova Elisa sebagai sutradara, bahwa KBRI bisa menayangkan dan nonton bersama film Cantik yang temanya adalah kekerasan terhadap perempuan. The culture of violence towards women are supposed to be forbidden and it has to be eliminated. Dan Nova Elisa juga jadi semangat dan berencana membuat sequel film ini. Apakah akan ada lanjutannya? I hope so, karena sebenarnya aku dan tim sudah menyiapkan beberapa lanjutan cerita terkait perempuan, tapi itu masih harus dirahasiakan, belum boleh diceritakan. Ajang penghargaan Academy Awards semakin dekat, jadi waktu yang membahas siapa saja berpeluang besar untuk membawa pulang piala Oscars 2025. Setelah penundaan akibat bencana kebakaran di negara bagian California, The Academy Awards akhirnya mengumumkan daftar nominasi untuk ajang Oscars 2025.
Menduduki puncak daftar film dengan 13 nominasi adalah film Netflix yang berbahasa Spanyol, Emilia Perez. Film musikal ini berpulang merebut gelar Best Film, bersaing dengan film-film bergengsi lainnya termasuk film sci-fi Dune Part 2 dan film horor The Substance. Namun menurut editor senior Variety Mark Malkin, hanya 3 film yang mempunyai kesempatan terbesar untuk merebut kategori ini. I think the Best Picture race is a pretty tight race. I think it's between The Brutalist, Wicked, and Conclave. I think Wicked, obviously, everyone loved Wicked. Conclave is just this movie that the word of mouth is so strong. It's done really well. And then The Brutalist is just when you look at Adrian Brody's acting in that movie and you look at the movie as a whole, it's pretty incredible. So I think it's going to be a tight race. Kategori akting juga bersaing ketat dengan bintang-bintang ternama Hollywood meraih nominasi. Timothée Chalamet, Adrian Brody, Demi Moore, serta penyanyi pop star Ariana Grande. Wow, good luck ya guys. The 97 Academy Awards akan berlangsung di Los Angeles pada tanggal 2 Maret 2025. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gender Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Terima kasih Gandhira Pratama dengan informasi-informasi terkininya di VOA Entertainment Update. Ya, dan sekarang kita istirahat lagi pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami ingin mengajak Anda untuk melihat pesantren kilat di Amerika Serikat. Stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend dari studio kami di Washington, D.C. Ada banyak kegiatan ibadah yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Selain beribadah sendiri di rumah, kami juga bisa menjalankan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Tapi yang menarik memang kegiatan satu ini, yaitu pesantren kilat bisa dilakukan di berbagai tempat, terutama di Indonesia. Tapi bagaimana melakukan pesantren itu kalau kita berada di Amerika? Kebetulan berada di Amerika, gimana nih? Iya, jadi memang ada beberapa masjid yang menawarkan tradisi pesantren kilat ini, pemirsa. Salah satunya adalah Masjid Istiqlal di kota Houston, Texas. Mereka mengadakan pesantren kilat untuk anak-anak dan remaja dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan engaging untuk mereka, seperti misalnya games atau juga storytelling, sehingga generasi kedua yang lahir di Amerika Serikat pun masih bisa memahami ilmu-ilmu dan juga ajaran-ajaran Islami. The hardest part is that it's close to break fasting time, so you're really hungry throughout most of it. And my favorite part is that you get to learn and play games at the same time. Mason Wilkerson yang berusia 11 tahun adalah peserta Ramadan School atau pesantren kilat Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Houston, Texas. Kita pengen buat Ramadan itu sesuatu yang spesial buat anak-anak, bukan kayak cuma haus, lapar gitu, terus libur di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Kita pengen bikin Ramadan itu sesuatu yang sebenarnya yang fun gitu sebenarnya, dan bikin mereka tuh I like Ramadan gitu loh. Adam Setiawan yang sebaya dengan Mason juga semangat belajar agama Islam sambil bermain dengan teman-temannya. I don't even notice that I'm learning, but actually I'm learning a lot because Tante Mina, my teacher, sets up a lot of games and I learn at the same time and have fun. Jadi kita approach-nya so far supaya mereka lebih tertarik untuk mendengarkan itu, kita banyak main games, banyak storytelling, sambil belajar juga gitu. Ramadan School yang dimulai tahun 2009 awalnya bertujuan mengisi libur sekolah karena saat itu Ramadan jatuh bertepatan dengan libur musim panas. Diikuti sekitar 80 anak dan remaja, setiap tahun pesertanya terus bertambah. Termasuk remaja seperti Almira Albar dan Sabrina Rendusara. Ramadan School is part of an opportunity for me to talk
interact with people in the community and have fun. Learning about Islam in a way helps me learn about the perspectives of Indonesians in Indonesia. And Ramadan is a time of reflection, understanding yourself, and also just keeping yourself in check, doing good deeds. And then it's just like a time to build habits and redirect yourself to the right path. Mengangkat tema berbeda terkait Ramadan, tahun ini temanya adalah We Are All One Ummah. Seperti dijelaskan Almi Malisi, koordinator Ramadan School. Nah, tahun ini karena ya seperti kita tahu bersama isu yang terjadi di dunia saat ini adalah tentang Palestina. Jadi kita ingin anak-anak tuh punya rasa kebersamaan sebagai sesama Muslim. Bahwa itu sebenarnya kita Muslim dimanapun adalah satu ummah. Namun tak seperti di Indonesia, tantangan utama memberikan pendidikan agama di Amerika adalah mencari tenaga pengajar. Mina Batubara adalah pengajar kelompok usia 10 dan 11 tahun. Kalau di Indonesia kan banyak guru ngaji ya. Kalau di sini kita orang tua sama-sama jadi guru ngaji, membantu satu sama lain mengajar anak-anak supaya mereka memenuhi kewajiban kita juga ya, memberikan pengetahuan agama kepada anak-anak. Ini juga berarti meneruskan transfer pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya seperti dilakukan Audi Harahap yang tahun ini mulai ikut mengajar. So my hope for the American Muslims that grow up in these environments is to not just look at the religion as some sort of to-do list. This should be something that they are very comfortable with engaging in. They should feel belonging at the masjid. Dari Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Alhamdulillah Ian, tadi pesertanya lumayan juga ya. Ada banyak anak dan remaja yang mereka juga cukup aktif dan mereka tergugah untuk belajar lagi tentang ilmu-ilmu Islami ya. Ya, senang sekali melihat kegiatan dari anak-anak dan remaja dari Indonesia atau diaspora Indonesia di Masjid Istiqlal di Houston ini selama bulan Ramadan. Dan pemirsa, senang sekali kami telah menemani Anda dengan berita-berita dan juga liputan menarik. Namun sayangnya kita berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar dan Aryatno Budianto tidak lupa untuk mengundang Anda untuk berkunjung ke media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Stay safe and stay healthy. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.